Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita ngobrol lagi, diskusi lagi terkait dengan salah satu pertanyaan yang udah disampaikan ke aku oleh salah satu teman yang ada di komunitas loker, yaitu Kak, kenapa kita harus merekap setiap lowongan pekerjaan yang kita lamar? Kalau misalkan kita ngirim lewat email, bukankah udah ada historinya? Begitupun kalau kita lewat job portal atau kita lewat sosial media seperti LinkedIn, bukankah udah ada historinya? Buat apa sih kita bikin rekap pribadi? Menurut kakak gimana? Kurang lebih pertanyaannya semacam itu. Nah, teman-teman, di sini aku pengen diskusi ya. Dipersilahkan apabila teman-teman ingin mencatat, apabila teman-teman nonton video ini sebagai video pertamaku, yang teman-teman tonton, dipersilahkan teman-teman bisa mengunjungi channel YouTubeku, bisa di-subscribe dulu, kemudian bisa belajar informasi lain di bagian playlist. Selain itu, teman-teman bisa memperoleh informasi lowongan pekerjaan terkini yang ada di tab komunitas. Yuk kita diskusi, ini adalah sudut pandangku ya teman-teman, dipersilahkan kalau nanti bisa diskusi bareng. Kenapa sih kita harus merekap setiap lowongan pekerjaan yang sudah kita lamar, yang sudah kita follow up? Nah, sebagai awalan teman-teman, aku pengen ngasih gambaran ya teman-teman, bahwa ini aku ada dua contoh. Contoh LinkedIn dan Jobstreet. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Jobstreet ini adalah job portal yang mungkin menurutku pribadi adalah job portal dengan klien terbanyak gitu ya. Pekerjaan di sini, lowongan pekerjaan bisa dibayangkan teman-teman. Aku belum masukin apapun aja. Infoloker yang ada tuh sekitar 37 ribu sekian gitu ya. 37 ribu sekian. Berdasarkan informasi yang aku riset juga bahwa klien atau perusahaan yang pasang ya iklan loker di Jobstreet itu sekitar 300 ribu lebih gitu. Bisa dibayangkan teman-teman. Ini ada 37 ribu loker. Oke, dan pasti fluktuatif, tapi plus minus ada di sini. Belum yang di atas, itu adalah LinkedIn. Di LinkedIn teman-teman, jangankan loker, recruiter ada di LinkedIn, user ada di LinkedIn, bahkan founder-founder perusahaan juga ada di LinkedIn. Aku nggak cari semua loker ya teman-teman, baru filter job ya, lokasi Indonesia. Itu ya total aja udah 29 ribu sekian. Oke, ini baru yang ada di menu job ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu di atas itu yang gambar tas gitu ya, itu adalah tampilan dari ini yang aku filter untuk Indonesia. Bisa dibayangkan 29 ribu sekian ditambah loker yang ada di mana? Diposting oleh akun LinkedIn official perusahaannya. Ditambah yang diposting di beranda, di halaman masing-masing recruiter yang punya akun pribadi. Yang di-share di suatu grup atau komunitas. Bisa dibayangkan. Nah, dari dua ini di total aja udah berapa teman-teman? Katakanlah, dari dua sumber ini, jangan 1% deh, 0,5% aja. Itu sesuai dengan teman-teman. Itu berapa lamaran gitu loh. Banyak kan ya, gitu. Kira-kira teman-teman, memang benar. Di sini ada historinya, di atas juga ada historinya. Kita bisa cek. Tapi teman-teman, apakah punya ingatan yang sebagus itu? Dan kalau misalkan di sini kita anggap sebagai histori-histori, apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran dari histori yang ada? Nah, kira-kira kenapa sih teman-teman? Kita balik lagi ke pertanyaannya ya, gitu. Nih, teman-teman, contoh, oke? Tadi, yuk kita coba hubung-hubungkan ya. Tadi kan udah ada story tuh di LinkedIn, di Jobstreet gitu ya. Mungkin ditambah dengan email. Nah, sebagian teman-teman sudah ada yang membuat hal-hal yang semacam di atas ini gitu. Rekap pribadi gitu. Rekap pribadi setiap informasi lowongan pekerjaan yang di-share, sorry, di-share di suatu platform gitu ya, kemudian dilamar dan direkap semacam ini. Kegambar nggak teman-teman? Kalau misalkan tadi kita ngelihat sebagai sesuatu hal yang terpisah-pisah gitu ya, history di email sebagai pesan keluar, misalkan history di LinkedIn, history di Jobstreet atau job portal yang lain gitu, mungkin history di website perusahaan tertentu. Oke, itu sebagai sesuatu yang terpisah. Tapi kalau misalkan kita coba rekap semacam ini, teman-teman kegambar nggak apa yang bisa dilakukan dengan hal semacam ini? Coba dibayangkan aja dulu. Oke? Nah, kalau nggak ada bayangan, nanti di akhir aku bakal bilang sama teman-teman, silahkan yang belum bikin, silahkan bikin hal semacam ini. Jadi menunya apa aja terserah, tapi kurang lebih semacam ini diduplikat juga nggak masalah teman-teman. Teman-teman punya rekap pribadi ini.
Oke. Nah, pertanyaannya balik lagi sekarang. Kenapa? Kenapa harus direkap? Udah punya jawaban mungkin teman-teman? Ya coba tebak apakah jawaban teman-teman termasuk dari yang bakal aku sampaikan di sini. Ada beberapa alasan teman-teman, manfaat pada saat kita merekap informasi lowongan pekerjaan menurutku ya. Yang pertama adalah kita bisa melakukan evaluasi dan improvisasi. Dari apa? Improvisasi dan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Contoh, dalam suatu periode, teman-teman sudah mengirimkan berapa lamaran. Misalkan, oh, 1 minggu terakhir ini aku udah ngirim 100 lamaran. Coba teman-teman breakdown. Dari 100 lamaran ini, berapa yang dikirim via LinkedIn, berapa via email, berapa via Jobstreet, via website, mungkin yang lain gitu. Silahkan aja kayak begini. Oke, kemudian misalkan masing-masing ya di breakdown dari LinkedIn. Berapa yang udah ada konfirmasi lanjut ke tahap selanjutnya, berapa yang ditolak, berapa yang belum ada respon gitu. Kemudian teman-teman langsung bikin action plan. Itu yang lanjut ke tahap selanjutnya. Itu tesnya tes apa? Aku mau ngelakuin apa nih untuk loker-loker yang lanjut? Teman-teman ada tindakan. Ini aku ada yang dapat kabar gitu bahwa wow, luar biasa pengalaman Anda, tapi kita akan move forward gitu, atau kita akan skip dulu karena kita mencari orang yang lebih sesuai untuk posisi ini dan lain-lain lah bahasa ditolaknya atau kebelum cocokannya gitu ya. Nah, teman-teman lihat juga gitu, ini kenapa nih ditolak dan lain-lain. Atau misalkan nanti kalau semua ini diisi ya, nanti semua poin ini kayak email, job street, website, atau job portal yang lain gitu ya, dibikin kayak gini nih, merah kuning hijau, nanti dikumpulin nggak apa-apa. Oh, total tuh udah sekian banyak yang udah aku lamar. Nah, yang lanjut ke tahap selanjutnya udah sekian banyak, aku mau ngapain? Yang ditolak, seberapa banyak, aku mau ngapain? Ini yang nggak ada kabar, aku mau ngapain? Ingat teman-teman, merah, kuning, atau hijau, itu kita bisa ngambil tindakan semua. Contoh, yang hijau, oh berarti aku mau siap-siap untuk tes ke tahap selanjutnya tadi. Apa yang bisa aku pelajari? Aku masih punya waktu untuk ngapain? Ini yang ditolak, kita cek lagi. Misalkan yang ditolak tuh paling banyak aku kirim via apa? Yang ditolak ini yang aku ngelamar sesuai jurusan apa enggak ya? Kira-kira yang ditolak ini gara-gara apa? Adakah kemampuan yang aku miliki tapi aku nggak tulis di CV, akhirnya jadi nggak tertarik? Atau mungkin aku tahu bahwa posisi ini butuh suatu kemampuan tapi aku belum bisa, sehingga nggak aku tulis ke CV dan lain-lain. Silahkan teman-teman. Atau mungkin ini di atas ada yang no respon. Wah, ini kok nggak ada kabar, kenapa ya? Apakah memang, oh ini mungkin masih diproses aja, aku butuh waktu menunggu sedikit lebih lama? Silahkan. Atau, oh ini udah 2 minggu lebih ya, tapi kok nggak ada kabar? Tapi dari lowongan-lowongan yang nggak ada kabar ini, aku bisa nyari sih official LinkedIn-nya, official mungkin bahkan aku bisa nemuin akun rekruternya. Apa aku coba approaching ya, aku coba tanya ke beliau ya sambil networking gitu. Dan lain-lain teman-teman. Ingat teman-teman, tabel tadi ya sederhana, tapi teman-teman bisa melakukan ini sampai kapan? Sampai kapanpun. Oke, teman-teman bisa melakukan evaluasi dan improvisasi dalam persiapan untuk memperoleh pekerjaan impian, begitu. Baik teman-teman fresh grade atau teman-teman sudah experience, punya pengalaman udah bertahun-tahun gitu. Ini bisa dilakukan teman-teman. Tinggal kitanya merasa butuh atau enggak. Aku pribadi butuh. Oke? Kemudian hal lain yang bisa dilakukan di sini apa? Kita bisa manage waktu. Ingat ya teman-teman, di tahap sebelumnya, ini kan ada action plan. Action plan ini menuntut kita melakukan sesuatu. Oke? Sesuatu ini pasti akan memakan porsi waktu kita, alokasi waktu kita dalam 24 jam, atau dalam beberapa hari dalam suatu tanggal ya ada di kalender. Misalkan, oh aku ditolak karena untuk posisi yang dilamar ini yang kebanyakan nolak aku adalah yang aku pindah jurusan. Padahal kalau pindah jurusan, orangnya tuh harus memiliki kemampuan A, B, C, D. Aku baru bisa A, B. CD-nya aku nggak bisa. Sehingga nggak aku tulis di CV. Nah, aku sambil nanti ke depan aku ngirim lamaran, aku ingin meluangkan waktu gitu. Dalam 24 jam, aku akan meluangkan waktu 1 jam selama misalkan 2 minggu atau 3 minggu targetku, biar aku bisa memiliki kemampuan CD tadi. Sehingga di CV-ku dalam waktu segera, kemampuan ABCD bisa tertulis secara komplit. Dan lain-lain teman-teman. Atau misalkan, oke, aku bakal ada tes nih, ada psikotes, ada interview untuk
jangka waktu 1 minggu ke depan, di mana beberapa tes itu ada yang bertumpuk di hari yang sama atau ada di jam yang berdekatan. Aku mau ngapain gitu. Teman-teman bisa melakukan itu dengan adanya tabel tadi. Karena apa? Semua akan tertulis gitu. Teman-teman bisa tulis tuh. Misalkan udah ada pemberitahuan jadwalnya, ya, ditulis di bagian keterangan gitu. Misalkan teman-teman udah tahu bakal ada follow up apa atau ada tindakan apa yang teman-teman harus lakukan semacam itu ya. Itu adalah yang nomor 2, manfaat dari menuliskan setiap lowongan pekerjaan yang kita lamar, kita rekap sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita memberikan kesan baik ke siapa? Ya ke diri kita sendiri dan ke perusahaan. Maksudnya apa sih kesan baik? Gini teman-teman, banyak case ya, pada saat teman-teman itu ngelamar, kemudian di follow up oleh suatu perusahaan, baik lewat chat WA atau lewat telepon, khususnya yang lewat telepon ya teman-teman. Teman-teman itu lupa ya bahwa teman-teman udah ngirim lamaran ke perusahaan itu. Kadang inget pun, teman-teman lupa lamar untuk role apa, sehingga waktu ditanya bingung gitu. Ya, misalkan teman-teman masih punya waktu gitu ya, masih punya waktu untuk cek gitu kan. Oh emang beneran nggak sih kalau aku udah ngirim? Oh iya udah gitu. Terus yang kedua adalah kesan baik ini kenapa? Karena suka nggak suka mau nggak mau kalau teman-teman nulis ulang history lowongan yang udah dilamar, teman-teman kan bakal baca ulang tuh, oh perusahaannya ini posisi ini gitu. Itu kan adalah proses mengingat teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada konfirmasi dadakan bahwa teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya atau bagaimana, bahkan atau di interview, di screening lewat telepon, teman-teman masih ingat bahwa oh iya benar Pak atau Bu, saya melamar untuk posisi ini di PT ini beberapa hari yang lalu dan lain-lain. Itu membuat kesan baik ke perusahaan bahwa teman-teman itu memang meluangkan waktu membuat personalize gitu ya teman-teman, bahwa teman-teman tuh nggak ngasal ngirim lamaran gitu. Bisa dibayangkan kalau teman-teman ngirim lamaran baru beberapa hari yang lalu terus langsung dapat follow up cepet gitu kan, tapi teman-teman langsung lupa. Itu ibarat kayak di kita, misalkan teman-teman ngirim lamaran, perasaan baru berapa hari yang lalu deh, kok udah lupa nih anak gitu. Dia niat nggak sih atau jangan-jangan dia cuma asal klik aja gitu kan. Nah hal semacam ini ya bisa kita antisipasi dengan apa? Membuat tabel rekap lowongan pekerjaan yang sudah kita follow up atau kita lamar. Oke. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah dari aku, untuk mengantisipasi adanya job scam atau loker palsu teman-teman. Ini contoh aja nih di salah satu komunitas lokerku yang ada di grup Fresh Graduate Career 9 gitu ya. Ini mungkin teman-teman salah satu warganya yang nonton ini gitu, bahwa banyak gitu ya di grup-grup komunitasku tuh teman-teman yang share bahwa Bapak atau Ibu mohon informasi apakah panggilan ini asli, apakah panggilan ini palsu, dan lain-lain. Tanya ke grup. Boleh nggak? Boleh banget. Atau mungkin teman-teman ada juga yang pernah dapat DM, misal contoh yang lewat WA gini ya contohnya. Ini aku buat contoh yang ada di WA gitu. Nanyain bahwa apakah ini asli gitu. Jadi pertanyaan di aku adalah, sebelum teman-teman lamar tuh dicek dulu nggak sih lokernya gitu. Jangan-jangan teman-teman klik lamar ya tanpa ngecek ini perusahaannya asli atau palsu, begitu ada panggilan, nah bingung. Atau ya teman-teman sebenarnya nggak ngelamar, tapi tiba-tiba dapat nih kayak gini nih, nggak tahu deh dari nomor-nomor yang nggak jelas. Kalau dia ngirim info, kalau kita DM tiba-tiba dia udah centang satu aja di WA gitu. Nah ini loh teman-teman buat antisipasi. Jadi pada saat teman-teman ada panggilan, misalkan ada panggilan psikotes, panggilan interview, dengan rekap yang ada, karena udah disatukan, kita kan ngirim lamaran ya, pasti tahu ya teman-teman, ngirim lamaran kan multi channel ya, ada lewat email, lewat A, B, C, D, E, F, G, satuin jadi satu, ya. Kemudian pada saat ada panggilan semacam ini, kan ngeceknya lebih gampang gitu teman-teman, bahwa bener nggak sih, aku udah ngirim ke sana. Kalau aku nggak ngirim ke sana, dibaca lagi. Ini undangan, misalkan ini adalah undangan tes berdasarkan ya lamaran yang teman-teman kirim. Loh aku nggak ngirim lamaran, ya udah itu kita bisa skip, nggak perlu kita tanyain, kita bisa skip bahwa lo ini undangan karena mereka baca CV-ku dan lain, tapi aku nggak ngirim ke sana, udah gitu. Bahkan kalau teman-teman mau gali lebih dalam lagi, mustahil ini perusahaan terkenal nih yang di sini, sorry nih aku tutup, tapi aku yang paling pojok sini ini Indofood yang paling pojok sono gitu. Mana mungkin Indofood kayak begini ya, perusahaan dengan reputasi bagus, perusahaan sebesar itu gitu ya, dengan loker semacam ini dan lain-lain teman-teman. Nah, ini kita bisa antisipasi. Kenapa? Karena namanya saking banyaknya
gini ya, loker palsu atau penipu-penipu ini tuh memanfaatkan kelengahan kita, kekurang telitian kita terhadap setiap lowongan pekerjaan yang kita lamar. Kita ngelamar banyak dalam waktu sehari atau dalam periode tertentu, sehingga kita kurang aware gitu bahwa ini asli nggak ya gitu. Jadi akhirnya kita menggunakan dugaan-dugaan gitu loh. Kayak misal, oh iya sih aku lamar sih, aku lamar sih. Nah, yang bad news-nya adalah banyak perusahaan panggilan-panggilan loker palsu kayak begini, nama perusahaannya itu benar-benar ngeduplikat perusahaan yang reputasinya bagus, perusahaan-perusahaan yang jadi inceran banyak job seeker, atau perusahaan-perusahaan, mungkin teman-teman udah paham ya, loker-loker palsu itu nama perusahaan, nama PT-nya dimirip-miripin sama nama perusahaan yang asli. Sehingga kalau kita hanya berdasarkan estimasi, nggak ada dasar, nggak ada data, apalagi datanya nyebar, kita nggak ada waktu kayak ngecek satu-satu, bener gak sih di history email, bener gak sih ada di sini, bener gak sih. Nah, kelangkaan-kelangkaan semacam itu yang akhirnya kita ya mengandalkan dugaan tidak berdasar, sehingga apa, ketipu gitu. Nah, adanya rekap ya loker yang sudah kita lamar di satu tempat itu untuk memudahkan kita cross check gitu. Panggilan gara-gara aku ngelamar di daftar gak ada, skip, udah gitu aja teman-teman. Kita nothing tulus lah, nggak usah jadi bingung semacam itu ya teman-teman gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang nonton video ini tapi belum join di komunitas lokerku, boleh aku di DM, nanti aku masukin ke salah satu grupnya gitu. Nah, ini adalah 4 hal utama dari aku teman-teman yang teman-teman bisa lakukan ya, manfaat dari merekap lowongan pekerjaan yang sudah dilamar gitu. Nah, untuk merekapnya sendiri ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan gitu. Misalkan tabel yang tadi ya, teman-teman rekapnya di Excel, boleh gitu. Excel kan juga bisa dibuka lewat handphone teman-teman gitu ya, boleh, silahkan kayak gitu. Atau misalkan teman-teman di Google Sheet semacam itu, nggak apa-apa bikin tabel, toh juga bisa direkap. Bahkan kalau teman-teman pengen jaga-jaga gitu ya, untuk periode tertentu, ini kan bisa di screenshot gitu ya, di screenshot jadi gambar, di save aja di HP gitu. Di HP kita kan ada galeri foto gitu ya, atau misalkan di HP kita nge-save kontak kita sendiri. WhatsApp kan bisa ya ngechat diri kita sendiri di melalui WhatsApp-nya. Ya udah, kita screenshot secara berkala aja dalam bentuk gambar. Jadi nanti kalau misalkan ada konfirmasi, kita tinggal buka gambar. Oh enggak, aku nggak lamar ke sana gitu. Atau mungkin kalau misalkan dua ini tidak memungkinkan karena ada suatu keterbatasan tertentu, teman-teman juga bisa tulis secara manual gitu ya di kertas semacam itu. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari menuliskan di rekap gitu ya terkait lowongan pekerjaan yang sudah kita lamar. Mungkin kalau teman-teman nanya, tapi kalau misalkan aku nggak bikin rekap semacam ini, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, gitu. Dipersilahkan. Aku cuma mau bilang bahwa ini untungnya, gitu. Kalau dilakukan teman-teman juga nggak rugi kan, gitu. Hanya untuk antisipasi beberapa hal tadi, gitu. Jangan sampai kita terlihat ya tidak profesional untuk hal-hal yang bisa kita persiapkan sebelumnya. Oke. Nah, ini dari aku teman-teman. Mungkin kalau ada masukan atau tambahan yang lain terkait dengan manfaat mereka setiap lowongan pekerjaan yang kita lamar, bisa kita diskusikan bareng atau bisa ditambahkan di kolom komentar dari video ini. Mungkin itu dulu penjelasan dari aku. Ya teman-teman, nanti kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan boleh DM aku melalui LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok juga boleh deh, walaupun aku kurang aktif sekarang, dipersilahkan. Nanti kita diskusi bareng. Itu aja dari aku ya teman-teman. Semoga membantu, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.